Hai guys, udah beberapa hari ini gua nggak upload konten. Dan di Instagram banyak banget yang nanya gua, "Bang, kapan upload konten lagi? Kok nggak upload-upload gitu?" Jawaban kenapa gua udah lama nggak upload adalah karena gua sibuk maraton drama yang lagi happening banget beberapa bulan ini. Apalagi kalau bukan startup. Yap guys, karena kesibukan gue nggak sempet ngikutin drama ini secara ongoing kayak orang-orang lain gitu. Jadi setiap kali ada trending di Twitter tentang Han Ji Pyong, Nam Do San dan lain-lain itu gue nggak ngerti sama sekali karena sibuk dan nggak sempet nonton ongoing gitu. Dan ketika udah hampir 2 episode terakhir, gue baru mulai start nonton gitu. Dan karena untuk mengejar ketertinggalannya, makanya gue nontonnya langsung secara maraton. Makanya gue nggak sempet bikin-bikin konten gitu karena sibuk kerja, pulang kerja, nonton drama gitu. So karena itu gua akan mereview drama ini secara panjang dan lebar. Jadi siapkan tempat kalian, silahkan cari tempat yang nyaman karena video ini mungkin agak panjang karena ada banyak banget yang pingin gua omongin terhadap drama ini. So guys, untuk memulai review gue kali ini, mari kita kenalan dulu sama profil drama startup ini. Drama startup ini tayang di channel TVN di Korea sana. Untuk penayangan globalnya, drama ini tayang melalui Netflix. Drama ini disutradarai oleh sutradara Oh Chung Hwan, sutradara yang terkenal melalui drama-drama seperti My Love from the Star, While You Were Sleeping, dan Hotel de Luna. Sedangkan untuk naskahnya, drama ini ditulis oleh penulis Park Hye-ryun, orang yang bertanggung jawab di balik naskah keren drama-drama seperti I Can See Your Voice, Pinocchio, dan While You Were Sleeping. So ya, jadi sutradara dan penulis drama ini adalah sutradara dan penulis drama-drama yang sukses dan hits di seluruh dunia gitu guys. Jadi wajar aja drama startup ini akhirnya disukai banyak orang. Untuk para pemerannya sendiri, drama ini dibintangi nama-nama keren seperti Suzy, Nam Joo Hyuk, Kim Son Ho, dan juga Kang Hana. Untuk sinopsisnya sendiri guys, drama ini bercerita tentang beberapa orang yang berusaha menggapai mimpinya dalam merintis perusahaan startup. Dan tentunya seperti biasa, drama Korea akan selalu disisipkan atau dibumbui dengan kisah cinta. Nah guys, sama seperti review-review gue sebelumnya, gue akan membagi review kali ini menjadi kelebihan dan kekurangan drama startup ini. So nggak usah berpanjang lebar lagi, mari kita mulai membahas kelebihan drama startup ini. Kelebihan pertama dari drama ini menurut gua adalah tema ceritanya. Yap, drama ini mengangkat tentang startup, sesuatu yang menurut gua sangat dekat sekaligus jauh atau asing bagi kita orang zaman sekarang. Maksudnya gimana bang? Yap, sebagai orang zaman sekarang yang selalu menggunakan handphone guys, kita itu apa-apa udah pakai aplikasi startup ini gitu. Aplikasi startup ini sudah sangat dekat sama seluruh kehidupan kita sekarang gitu. Tapi kayaknya masih banyak orang yang kayak gue yang nggak ngerti sebenarnya cara kerja perusahaan startup ini seperti apa sih. Masih penasaran kayak gimana sih sebenarnya cara kerjanya gitu. Karena gue pribadi waktu ojek online itu keluar pertama kali, gue sempet nanya ke tukang ojol ya guys. Gue nanya kayak, "Bang, abang ini saya bayar misalnya 13.000 ini, abang ntar nyetor ke perusahaannya bang?" "Enggak," katanya, "uangnya buat saya gitu." Terus gue nanya, "Terus ini aplikasi perusahaannya dapat duit dari mana?" "Enggak tahu," kata abangnya. Nah itu gue dari dulu penasaran sama startup ini, cara kerjanya gimana sih. Dan akhirnya diangkat dalam drama ini. Dan gue jadi sedikit banyak sekarang ngerti nih. Rasa penasaran gue sedikit banyak terbayarkan karena drama ini. Oh gini cara kerja startup gitu. Makanya buat gue, drama ini tema ceritanya sangat amat menarik. Dan jujur guys, buat gue scene-scene di drama ini saat startupnya ditonjolkan, saat timnya Dosan dan kawan-kawan itu fokus nge-coding gitu, itu justru jadi hal yang paling menarik buat gue. Lebih menarik bahkan daripada kisah romansnya di drama ini gitu. Karena menurut gue keren banget gitu. Apalagi waktu kompetisi dan mereka akhirnya ngoding-ngoding gitu kan, sampai tidur push up tuh buat gue keren banget. Gue jadi yang kayak, oh gini tuh orang dibalik startup ini gitu ya. Sesuatu yang udah lama bikin gue penasaran gitu. Dan gue sangat tidak kaget kalau drama ini bisa sebagus ini ceritanya, sebagus ini menyoroti tentang dunia startup gitu. Karena memang ini sudah jadi spesialisasi dari penulis naskahnya, yaitu Park Hye-ryun ini. Dulu waktu dia bikin I Can See Your Voice sama While You Were Sleeping, dia menyoroti tentang masalah hukum gitu. Gua jadi ngerti nonton dramanya itu soal jaksa, soal pengacara dan lain-lain gitu. Waktu di Pinocchio, gua akhirnya jadi ngerti tentang dunia jurnalistik karena Pinocchio tentang dunia jurnalistik gitu. Jadi ini udah spesialisasi
karakterisasi dari penulis Park Hye-ryun ini gitu. Dia kayaknya memang riset dulu sebelum akhirnya nulis naskah gitu. Sehingga drama-drama yang dia hasilkan tuh selalu menyenangkan ditonton dan bikin ilmu baru lah buat kita penontonnya. Jadi ya, gue suka banget sama tema cerita ini. Kelebihan kedua drama ini menurut gua adalah karakterisasi tiap-tiap tokohnya. Yap, buat gua tiap-tiap tokoh di drama ini punya karakterisasi yang kuat gitu, yang bikin kita penontonnya jadi ngeh. Oh, ini si Namdosan begini, si Han Ji Pyong begini, si Sodalmi begini gitu. Dan buat gua karakter Namdosan ini sendiri jadi antitesis dari segala macam lead male di drama-drama Korea mainstream yang lain gitu. Karena biasanya lead male dari drama Korea itu kan selalu orang kaya, keren gitu, atau emang udah terlanjur ganteng, terlanjur pinter, terlanjur apa ya, terlanjur sempurna lah gitu. Jadi selalu kayak kita nontonnya kayak ya gini lagi karakternya, gini lagi karakternya gitu. Tapi Namdosan ini menjadi lawannya gitu. Karakter Namdosan ini hanya pinter di bagian coding doang, sisanya dia bener-bener taplo gitu. Dan gue suka banget sama karakter Namdosan ini, terasa sangat membumi buat gue gitu. Dia bukan karakter utama yang sempurna, yang diidam-idamkan semua cewek gitu. Dia tuh bener-bener karakter yang manusiawi aja gitu. Dia pinternya nge-coding doang, di hal-hal lain sama bapaknya diomelin mulu, dia kagak peka gitu, dia nggak ngerti cewek gitu. Jadi gue ngeliatnya bener kayak suka banget gue sama karakter Namdosan ini. Ini baru karakter mantep dia kata gue nih, manusia nih karakternya. Dan tentunya karakter lain yang sangat menarik adalah karakter Han Ji Pyong, lawannya Namdosan di drama ini, second leadnya gitu. Karakter Han Ji Pyong juga menurut gue antitesis dari kebanyakan second lead drama-drama lain gitu. Kalau second lead drama lain kan kelihatan juga karakter yang sempurna gitu, pendiam, perhatian gitu. Han Ji Pyong masih tipikal kayak gitu, masih yang kayak cool, perhatian, diem-diem gitu, baik hati. Tapi bedanya Han Ji Pyong ini karakternya koplak juga, lucu juga gitu, kagak terlalu cool gitu yang akhirnya diidam-idamkan cewek. Ini adalah karakter yang manusiawi juga gitu, walaupun dia pinter, walaupun dia terlihat kasar dan perhatian, tapi dia kocak gitu. Ada banyak adegan-adegan yang memperlihatkan itu, kayak waktu dia treadmill terus jatuh, yang kayak gitu-gitu loh, yang kayak wah, kata gue lucu banget nih drama nih. Emang karakternya mantep lah karakterisasinya buat gue. Sedangkan untuk karakter wanitanya, drama ini punya karakter Sodalmi, punya karakter Won In Jae. Untuk Sodalmi sendiri menurut gue ya masih tipikal drama lagi gitu. Karakter wanita yang gampang banget disukai, pekerja keras. Pokoknya karakter wanita yang bikin kita penontonnya jatuh cinta pada pandangan pertama lah gitu. Pokoknya karakter yang emang harus kita cintai lah gitu. Yang menarik buat gue justru adalah karakter Won In Jae-nya gitu. Walaupun Won In Jae ini awalnya diperlihatkan sebagai lawannya Sodalmi, tapi kita tidak pernah benar-benar diperlihatkan untuk membenci karakter Won In Jae ini. Won In Jae ini selalu diperlihatkan sebagai karakter yang walaupun dia lawan, tapi dia juga punya kasih sayang terhadap adiknya Sodalmi gitu. Sehingga kita penontonnya nggak bisa benar-benar benci sama Won In Jae, dan justru makin lama makin senang sama karakter Won In Jae ini. Sesuatu yang menurut gua keren untuk karakterisasi dari seorang yang awalnya diplot sebagai antagonis. Dan belum lagi karakterisasi dari tiap-tiap pemeran pendukungnya. Jangan lupakan karakter neneknya Dalmi yang oh my god, karakter super. Aduh, gua jatuh cinta banget sama neneknya Dalmi. Aduh, sayang banget nenek. Dan tentunya karakter yang sangat dicintai semua orang adalah Chulsan dan Yongsan, dua karakter koplak yang aduh, gua gak bisa gak ketawa tiap kali mereka muncul. Astaga. Selanjutnya, kelebihan ketiga drama startup ini menurut gua adalah acting para pemainnya. Yap, buat gua acting para pemain di drama ini itu udah yang paling pas lah gitu, udah paling paripurna gitu. Udah pas banget sama tiap-tiap karakternya. Karakterisasi yang kuat tadi, kalau acting pemainnya jelek itu nggak akan tersampaikan gitu. Dan buat gua semua pemainnya benar-benar berhasil menyampaikan itu gitu. Dan beberapa pemain benar-benar bikin gua terkejut. Jujur, karakter utamanya yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk dan Suzy ini aja udah bikin gua shock sebenarnya. Buat yang sering nonton drama Korea pasti tahu banget kalau Nam Joo Hyuk ini aktingnya itu naik turun. Dia sering kali dikritik gitu karena aktingnya tidak stabil gitu. Tapi di drama ini Nam Joo Hyuk berhasil memerankan Namdosan dengan sangat baik. Buat gue kayaknya karakter Namdosan ini memang diciptakan khusus untuk Nam Joo Hyuk gitu. Nam Joo Hyuk tuh pas banget ngeliatin kalau dia
nunjukin Namdosan lagi yang cerdas, lagi nge-coding tuh kelihatan cerdas, berwibawa gitu. Tapi ketika dia lagi koplak bareng trio Samsanteknya itu bener-bener terasa koplak gitu. Nam Juyok berhasil menunjukkan itu gitu. Ketika dia lagi taplo banget, gue ngeliat kayak taplo banget si Dosan gitu. Begitu juga dengan Suzy guys. Suzy kan juga sering kali actingnya itu dinilai naik turun sama penonton gitu. Dan gue juga ngerasa gitu, kadang-kadang Suzy tuh kalau lagi bagus banget, kalau lagi kurang agak kurang banget gitu. Tapi di drama ini dia berhasil memerankan Sodalmi dengan sangat baik. Buat gue di tangan Suzy, Sodalmi ini jadi karakter yang benar-benar lovable gitu. Dan gue suka banget sama karakter Sodalmi. Gue tuh memang kayak ini harus dijaga nih anak gitu. Gue juga ngerasa kayak gitu saking bagusnya acting Suzy gitu. Dan Suzy di drama ini cantik banget, gila cantik banget. Suzy berhasil menunjukkan kalau dia juga bisa berakting berwibawa gitu karakter Sodalmi ini. Buat yang ngikutin Suzy kayaknya setuju kalau salah satu kekurangan Suzy adalah memerankan acting yang punya wibawa gitu. Suzy agak kurang bisa menonjolkan itu dalam actingnya gitu. Tapi di drama ini akhirnya Suzy berhasil berperan sebagai CEO muda Sodalmi. Suzy berhasil menunjukkan wibawa itu berkali-kali, terutama di adegan-adegan atau di scene-scene saat dia mempresentasikan tentang startupnya dia gitu. Buat gue keren banget. Dan selain dua pemeran utamanya tadi guys, masih ada dua aktor lagi yang bener-bener bikin gue kaget ngeliatnya, yaitu karakter Kang Hana sebagai Won In-jae dan juga Kim Son Ho sebagai Han Ji Pyong. Walaupun gue tahu mereka berdua adalah dua aktor yang hebat gitu, tapi kayaknya lebih banyak yang inget mereka sebagai karakter di variety show gitu. Kang Hana itu adalah salah satu bintang tamu Running Man yang paling sering datang gitu. Dan kalau nonton Kang Hana di Running Man, Kang Hana tuh kocak banget guys. Orangnya juga taplo aslinya gitu di Running Man gitu. Tapi di drama ini dia berhasil memerankan Won In-jae ya dengan sangat baik. Buat gue Won In-jae di tangan Kang Hana itu benar-benar terlihat berwibawa, karismatik, keren dah pokoknya gitu. Itu juga sama Kim Son Ho ini yang bikin Han Ji Pyong benar-benar dicintai. Buat yang nggak tahu, Kim Son Ho ini adalah salah satu cast di acara variety show Korea namanya 2 Days One Night gitu. Dan di acara itu Kim Son Ho ini sering dinistain gitu guys. Dia itu karakternya lucu gitu walaupun ganteng. Tapi di drama ini dia berhasil membuang itu semua, terlihat sebagai karakter Han Ji Pyong yang benar-benar lovable gitu. Makanya gue gak kaget ketika melihat banyak orang yang rela menyebut dirinya sebagai tim Han Ji Pyong dan benar-benar menyukai Han Ji Pyong dan mendukung Han Ji Pyong untuk jadian sama Sodalmi gitu. Karena emang actingnya Kim Son Ho sebagai Han Ji Pyong ini bagus banget menurut gue. Dan belum lagi acting dari para pemeran pendukungnya. Salah satu yang paling gue suka juga adalah acting dari neneknya Dalmi. Yap, diperankan oleh aktris senior Kim Hae Suk yang udah malang melintang di film dan drama gitu. Acting beliau bagus banget gitu. Acting beliau tuh bener-bener nyentuh gitu. Apalagi kalau udah di adegan sedih, aduh, gue ngeliatnya kayak aduh jangan nenek, jangan. Wah, apalagi waktu dia menjelang mau buta. Selanjutnya, kelebihan keempat dari drama ini menurut gua adalah tensi dan tempo ceritanya. Yap, buat gua tensi ceritanya berhasil diatur oleh sutradaranya dengan sangat baik. Drama ini tuh selalu pas menaruh adegan serius, romance, dan lucu gitu. Nggak pernah terasa tumpang tindih, nggak pernah terasa terlalu lama dan terasa membosankan gitu. Semuanya terasa pas gitu, sehingga terasa enak banget diikutinnya gitu. Drama ini membuat kita yang nonton nyaman gitu, nonton di setiap episodenya gitu. Dan sangat cocok tensi begini ditaruh di apa ya, di drama TV gitu. Karena orang nonton TV kan biasanya orang yang capek pulang kerja gitu, pengen nonton, pengen dihibur. Dan tensi begini ini pas banget untuk orang-orang yang dalam keadaan seperti itu. Makanya buat gue drama startup ini jadi enak banget diikuti karena tensi dan tempo ceritanya ini pas banget menurut gue. Walaupun masih ada sedikit titik-titik yang agak terasa didramatisir banget gitu, sedikit gitu, nggak terlalu banyak gitu. Jadi masih bisa dimaklumi lah buat gue gitu. Dan untuk adegan romantisnya pun buat gue terasa sangat pas gitu, tidak terlalu terasa didramatisir, tidak terlalu terasa dipaksakan gitu, sehingga yang membuat kita yang menonton itu berasa gemes sama adegan-adegan romantisnya, baik adegan romantis si Dalmi sama Dosan atau adegan romantis Dalmi sama Han Ji Pyong gitu, ataupun bahkan adegan romantis antara Chulsan dan juga Saha gitu, yang buat gua kocak banget dah gitu. Kelebihan selanjutnya dari drama ini buat gua adalah unsur komedinya. Yap, unsur komedi di drama ini buat gua sangat amat baik bekerjanya gitu. Ditaruh di tempat-tempat yang pas, penempatan komedinya tuh pas banget buat gua, dan gak ada komedi yang terasa miss buat gua. Entah kenapa, apa karena ini sesuai dengan selera gua gitu ya. Gua nonton drama ini setiap kali ada adegan komedi guys, bener-bener ketawa, gua lucu banget.
apalagi kalau udah trio Samsanteh gitu, apalagi kalau udah adegan bapaknya Dosan, apalagi kalau udah adegan si Pak asistennya Han Ji Pyong gitu, itu aduh. Apalagi satu lagi tuh adegan yang melibatkan sepupunya Dosan yang tukang edit video, aduh gue ketawa mulu tiap adegan itu gitu. Trio Samsanteh bisa sekoplak itu. Nam Joo Hyuk dan temen-temennya bener-bener kayak kalau misalnya kaget, gitu. Gue nontonnya aja kayak, ya Allah lucu banget ini drama gitu. Bapaknya Dosan juga lucu banget. Aduh, pokoknya drama ini unsur komedinya pas banget buat gue dan bener-bener bikin gue terhibur sepanjang menonton tiap episodenya. Selanjutnya, kelebihan keenam dari drama ini menurut gua adalah sinematografinya. Yap guys, sinematografi dari drama ini menurut gua enak banget untuk ditonton gitu. Dipenuhi warna-warna pastel gitu, membuat apa yang ada di layar itu kelihatan cantik, kelihatan indah gitu. Walaupun memang terasa kadang-kadang kayak nggak nyata gitu, kayak bukan di bumi gitu, kayak di dunia distopia. Karena semuanya terasa estetik kalau kata zaman sekarang mah. Terasa apa ya? Terasa bagus aja gitu. Bahkan kayak warung neneknya Dalmi, semuanya itu terasa bagus kelihatannya. Nggak ada tempat yang kelihatan kumuh, kotor di drama ini tuh nggak ada. Semuanya terlihat bagus. Kantor sandbox aja kelihatannya kayak apa ya? Kayak studio foto gitu, bagus aja gitu semuanya gitu. Jadi ya sinematografi dari drama ini buat gua sangat bagus, sangat enak, sangat nyaman ditonton gitu. Dan kelebihan terakhir dari drama ini menurut gua adalah original soundtracknya alias OST-nya ya. Buat gua OST dari drama ini tuh semuanya pas banget gitu, dan untuk dijadikan album pun menurut gua sangat amat layak gitu. Semua soundtracknya bener-bener mendukung tiap-tiap adegannya dan sangat enak didengerin gitu. Gua juga salah satu orang yang suka dengerin soundtracknya walaupun lagi nggak nonton dramanya gitu. Ada soundtrack yang bikin semangat kayak soundtracknya Gaho yang satu ini. Ada juga soundtrack yang bikin sedih kayak gini. Dan tentunya soundtrack favorit semua orang, soundtrack dari Red Velvet yang You Are My Future, Future All The Time. You are my future, future all the time. Yap, jadi itu guys, soundtrack drama ini sangat enak dan sangat memorable gitu. Sangat enak untuk kita dengerin bahkan saat tidak nonton dramanya. Jadi original soundtrack ini adalah salah satu kelebihan drama ini menurut gue. Nah guys, itulah kelebihan dari drama startup ini versi gue. Selanjutnya gue akan memberikan kekurangan drama ini versi gue juga gitu. Dan sebelum gue menjelaskan kekurangannya, gue minta kepada kalian yang tidak terbiasa mendengarkan atau melihat kekurangan dari drama yang disukai gitu, yang gak bisa terima sama pendapat orang lain terhadap kekurangan dari drama yang lu sukai, please stop nonton sampai di sini gitu. Daripada lu ngelanjutin nonton tapi nanti ujungnya malah marah-marah gitu, karena tadi kan udah gue kasih kelebihannya nih. Tonton aja sampai kelebihannya supaya lu seneng gitu. Kekurangannya jangan ditonton supaya lu nggak marah, oke? Jadi sekali lagi gue bilang, kalau lu nggak terbiasa melihat atau mendengarkan kekurangan dari drama yang lu suka, please stop nonton sampai sini, jangan dilanjutin, oke? Karena selanjutnya gue akan menjelaskan kekurangan dari drama ini versi gue. So, kalian sudah memutuskan untuk melanjutkan nonton ya guys. Jadi langsung aja gua menjelaskan kekurangan dari drama startup ini versi gue. Kekurangan pertama dari drama startup ini menurut gue terletak pada episode 1 dan 2 drama ini. Buat gue episode-episode awal drama ini bener-bener terasa menyebalkan. Kenapa? Karena penulisnya kayak berusaha membuat karakter-karakter utama di drama ini itu dibuat semenyedihkan mungkin di awal gitu. Karena mungkin niatnya adalah supaya dramanya menggambarkan from zero to hero gitu. Tapi menurut gue agak berlebihan gitu. Karakter-karakternya dibikin menyedihkan tuh semenyedihkan-menyedihkannya itu. Bukan cuman jatuh ketimpa tangga rasanya, tapi udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa genteng, timba pohon gitu. Saking menyedihkannya gitu. Salah satu plot cerita yang buat gua paling nyebelin di awal-awal drama ini tentunya adalah plot cerita antara Dalmi dan ayahnya gitu. Entah kenapa gua justru nggak nyaman ngeliat, apalagi cerita ayahnya nih. Yang paling gak masuk akal adalah ketika ayahnya akhirnya ketabrak mobil tapi maksain tetap untuk apa ya, presentasi gitu. Dan buat gua itu banyak banget kejanggalannya gitu. Udah ketabrak masih tetap kuat gitu, walaupun sempoyongan masih tetap presentasi dengan kepala berdarah-darah. Dan kliennya tidak sama sekali nyuruh dia ke rumah sakit dulu gitu, ngeliat orang udah berdarah-darah kayak gitu. Buat gue kayak
apa sih gitu, demi menimbulkan rasa simpati kita penontonnya, dramanya agak menghiperbolakan gitu, agak melebih-lebihkan gitu, sesuatu yang menurut gua tidak mungkin terjadi. Udah ketabrak kenceng loh itu ketabraknya, dan matinya pun dibikin sangat apa ya, sangat dramatis gitu. Di bis gitu, tiba-tiba diem, pingsan lama, meninggal, jatuh ayamnya. Aduh, kata gue, ngelihatnya gue bukannya malah kasihan, malah kayak lebay banget, lebay gitu ya. Nggak apa-apa kalau mau dibikin meninggal, tapi tidak segitunya juga dong gitu, bikin masuk akal meninggalnya gitu. Dan ya itu semua kan demi membuat Dalmi terlihat sangat sedih gitu masa lalunya gitu. Dan gue justru tidak bersimpati, justru sebel di awal-awal drama gitu. Dan justru drama ini meningkat ceritanya, atau jadi gua sukai ketika karakter Dalminya udah gede gitu. Ketika akhirnya mereka ketemu Dosan, ketemu Han Ji Pyong lagi gitu. Dramanya mulai meningkat di situ gitu. Tapi di episode awal drama ini justru membuat gua agak sebel gitu, walaupun tidak sampai membuat gua berhenti menonton sih gitu. Itu aja kekurangannya sedikit gitu menurut gua. Kalau karakter Ayah Dalmi ini meninggalnya lebih apa ya? Lebih dibikin masuk akal, lebih dibikin make sense, tidak terlalu didramatisir kayak gitu, akan lebih nampol nih drama. Nah, kekurangan selanjutnya dari drama ini terletak di awal episode 13, dan gue yakin banyak banget yang setuju gue soal hal ini. Yap, awal episode 13 adalah bencana bagi drama ini gitu. Karena di episode 12 tuh klimaksnya udah keren banget. Tiba-tiba awal episode 13 sesuatu yang buat gue sangat janggal, sangat gak masuk akal terjadi. Apa coba? Yap, awal episode 13 itu menjelaskan atau memperlihatkan karakter-karakternya 3 tahun kemudian. Di awal episode 13 kita diperlihatkan karakter Dosan, Chulsan, dan Yongsan itu udah sukses di Amerika, di Tustonya gitu. Karakternya Sodalmi udah sukses juga bersama Won In-jae, udah bahkan bikin anak perusahaan baru namanya Chongmyong Company ini, dan karakter Sodalmi udah jadi CEO gitu. Karakter Han Ji Pyong sudah diperlihatkan pindah poni. Karakter neneknya sudah diperlihatkan matanya bener-bener udah susah buat ngeliat. Pokoknya 3 tahun ini bener-bener diperlihatkan semuanya berubah. Tapi ada satu yang bener-bener nyebelin, yaitu karakter Han Ji Pyong. Yap guys, gua sebel banget sama karakter Han Ji Pyong ini. Aneh banget buat gua. 3 tahun 6 Dosan pergi ke Amerika, nggak ngontak Dalmi, Dalmi nggak bisa ngontak Dosan juga gitu. 3 tahun si Han Ji Pyong ini sekantor sama Dalmi, 3 tahun tetap kontak sama keluarganya Dalmi, tapi dia nggak ngapa-ngapain sama Dalmi. Kan ngeselin banget. Jujur gua waktu nonton itu gua kesel banget guys. Gua kalau gua adalah Han Ji Pyong, 3 tahun Dosan kesono, gua udah nikah sama Dalmi. Ya ampun, ngapain aja si Han Ji Pyong 3 tahun. Mari kita bedah terlebih dahulu apa kurangnya Han Ji Pyong sehingga tidak bisa menggoyahkan hati Dalmi selama 3 tahun. Apa sih susahnya cowok untuk mendapatkan cewek? Nih, masalah-masalahnya. Yang pertama, biasanya masalah ekonomi. Nah, karakter Han Ji Pyong ini kaya raya, sukses besar, udah hilang tuh masalah ekonomi. Yang kedua, masalah tampang. Han Ji Pyong ganteng, gua aja yang laki anggap dia ganteng nih. Masalah ketiga, soal hati, baik apa enggak. Dalmi udah tahu banget si Han Ji Pyong ini sebaik apa. Dia adalah malaikatnya Dalmi dari Dalmi kecil. Dalmi tahu banget, dia sering banget nolong Dalmi. Apa kurangnya Han Ji Pyong? Dan terakhir, biasanya yang bikin cowok susah untuk deketin cewek atau menjalin hubungan sama cewek adalah restu keluarga. Nah, si Ji Pyong udah kenal banget sama keluarganya Dalmi. Dia bahkan sayang banget sama neneknya, dan neneknya sayang banget sama Dalmi. Terus apa alasannya nggak bisa dapat Dalmi selama 3 tahun? Ji Pyong, ya Allah, di dunia nyata cewek ditinggal mati sama pacarnya aja setahun udah move on gitu, udah ganti cowok baru gitu. Putus baik-baik sama cowok yang bener-bener udah disayanginya aja setahun atau 2 tahun udah ganti cowok, udah punya suami. Bahkan ini 3 tahun. 3 tahun tuh diperlihatkan kalau Dalmi itu tidak kontak sama sekali sama Dosan. Terus si Ji Pyong ngapain aja? Lu ngapain aja? Ya ampun, mana dia baru inisiatif setelah 3 tahun dong. Dan akhirnya Dosan balik. Ya emang enak lu akhirnya gak dapet Dalmi. Salah lu 3 tahun gak ngapa-ngapain. Dan walaupun buat gua yang salah bukan Han Ji Pyong ya, yang salah penulisnya. Yang bener-bener gua permasalahkan dari Han Ji Pyong ini adalah
dia tidak diperlihatkan ngapa-ngapain selama 3 tahun. Itu doang yang jadi masalah buat gue. Seandainya Han Ji Pyong ini diketahui atau diceritakan dia udah berusaha nembak Dalmi tapi ditolak terus sama Dalmi selama 3 tahun, ya oke, gue terima. Atau selama 3 tahun itu Han Ji Pyong ini udah sempet pacaran sama orang lain dulu, akhirnya setelah 3 tahun baru dia pengen deketin Dalmi lagi, ya oke gitu. Ini tapi kan gak diperlihatkan dia ngapain, dan kita diperlihatkan justru setelah 3 tahun itu dia baru bener-bener kepikiran untuk deketin Dalmi secara serius gitu. Ya 3 tahun ngapain aja kata gue. Terus ke rumah Dalmi itu ngapain kalau misalnya di hari perayaan gitu, ngobrol doang sama neneknya sama mamanya, gimana sih si Ji Pyong kata gue. Itu yang bener-bener bikin gue kesel, mengganjal banget gue, sampai habis tonton pun tetap mengganjal gitu. Gue hampir berhenti di episode 13 asli. Hampir berhenti di episode 13. Untungnya penulisan drama ini selain yang janggal itu semuanya tetap bagus gitu. Karakter dosanya terlihat jadi cool, jadi keren gitu, dan masalah-masalahnya masih seru untuk ditonton. Kayak masalah yang Dalmi akhirnya bikin mobil perusahaan kemudi otomatis gitu dan kena hacking gitu, dan Dosan bantuin gitu, dan Chulsan jadi deket sama Saha gitu. Masih enak lah buat ditonton gitu sampai akhir gitu. Tapi tetap episode 13 itu karakter Ji Pyong ini tetap mengganjal banget buat gue, dan itu buat gue jadi kekurangan besar drama ini. Tolong penulis bikin spin-off-nya karakter Ji Pyong selama 3 tahun waktu Dosan gak ada ngapain sama Dalmi, ngapain main karambol, aduh. Nah, tapi nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya Han Ji Pyong memang tidak berjodoh sama Dalmi dan Dalmi berjodoh sama Dosan gitu. Dan gue senangnya adalah di episode akhir drama ini tidak ditutup dengan norak gitu, ditutup dengan elegan, hanya diperlihatkan foto-foto yang terjadi ke depannya gitu. Foto si Chulsan botak, foto Dalmi akhirnya nikah sama Dosan gitu, dan yang buat gue itu adalah penutup yang elegan, yang enak lah gitu, nggak dibikin dramatis lagi gitu, udah pas banget penutupnya gitu. So ya, segitu aja review gua untuk drama kali ini guys. Untuk skornya gua memberikan nilai 8,5 dari 10. Seandainya episode awalnya tidak terlalu dibikin dramatis menyedihkan dan episode 13-nya tidak mengganjal, gua pasti akan kasih 9,5 dari 10 gitu. Tapi sayangnya dua hal itu mengurangi nilai dari drama ini. Tapi gue tetap sangat berterima kasih karena akhirnya ada lagi drama yang gue tonton sampai habis di 2020. Jadi 2020 akhir penutup yang sangat menyenangkan gitu, drama startup. Dan salah satu drama yang mungkin akan gue tonton ulang-ulang karena banyak banget scene-scene yang gue suka di drama ini. Nah guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-drama lovers lo. Kalau belum kenal gue, lo bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.